Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang, selamat siang. Senang sekali Al-Fagir Al-Kaf bisa kembali menemani ikhwan akhwat di acara tausiah siang. Di kesempatan hari ini alhamdulillah guru kita sudah mendahului kita sampai di studio, alhamdulillah, bersama Ustaz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, barakatukum ya Sayyid. Alhamdulillah. Ada kabar-kabar apa nih Ustaz? Kabar-kabarnya? Kabar baik lah, alhamdulillah. Jadi 01, 02, 03 Ustaz. Kita berdoa ya, semua tadi calon yang 01, 02, 03 ya kita hormati. Namanya setiap orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan ingin memimpin negeri, ya kan? Yang penting kita berdoa. Ya udah. Nanti Allah aminkan. Aminkan. Insyaallah. Allah aminkan doa kita. Insyaallah taala. Satu aja presiden, gue seberantem misalnya. Nah, satu aja. Jangan kalau dualisme bagaimana? Mungkin dong. Enggak boleh. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Waduh, bawa Al-Qur'an. Oke. Alihatun illallah. Ghairullah illallah la fasadata. Illallah ya, la fasadata. Mungkin dong kalau ada dualisme kepemimpinan. Satu aja. Amin insyaallah. Mudah-mudahan. Amin insyaallah, yang terbaik buat bangsa ini. Yang penting jangan berantem ya, karena hari ini kita akan membahas tentang wasiat, 5 wasiat untuk manusia yang berusia 40 tahun. Waduh, kayaknya relate ini sama pendengar asli. Saya yakin hampir 90% di atas 40 tahun Ustaz. Gitu ya, Masya Allah. Oh, generasi yang di bawah 40 nggak ada yang denger itu? Ada YouTube paling mungkin YouTube. Nah, YouTube ya, anak sekarang sih ya. Dan sekarang nyari radio kompo aja yang ada AM-nya merupakan PR. PR juga carinya agak sulit. Ya. Mobil baru aja udah nggak ada AM. Ajib, hanya FM aja. Ajib. Ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal masih ada yang dengar. Allah arahkan insyaallah, mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat yang mendengarkan. Ya Karim. Tapi kan alhamdulillah Radio Rasil banyak radio FM lain yang bersinergi kan. Iya. Apa namanya tuh? Ngambil relay ya, merilay di Batam. Di mana-mana ya, di Batam di mana dengan gelombang FM. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi. Belum lagi ada Radio Garden kan? Betul. Nah, di mana saja siapa aja bisa buka Radio Garden di seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah yang saya tahu, saya dengar pendengar Rasil ini di Hadramaut banyak loh. Oh ya? Di Hadramaut, nah. Yang mana? Ya mana? Orang Indo. Orang Indo maksudnya. Iya dong, orang Arab mah bingung. Ya kan? Orang Indo banyak dengar. Tapi di Hadramaut tuh kalau dengar Rasil tuh manfaat Ustaz. Nah. Karena jadi tahu kabar Indonesia kan. Nah. Apalagi dengerin Amisan. Beritanya Amisan, Masya Allah. Dengan kayak pembawaan Hang Heng Hong dan seterusnya. Tapi kalau denger Amisan jam 7 di Hadramaut jam 3 subuh. Ya. Tapi kan Radio Garden bisa lihat ini kan, ada live-nya ada, bisa lihat. Atau YouTube-nya kan, bisa lihat ulangannya begitu. Alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan bahas itu. Bagi kawan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081119999720 atau bisa juga telepon di 0218451512. Kita akan mendengarkan penjelasan penjabaran mengenai wasiat kepada umat muslim yang berusia di atas 40 tahun. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum jami'an ayyuhal mustami'un ayyuhal musyahidun. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada segenap pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV di mana saja berada. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa khasati ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat rahimakumullah ta'ala. Mari kita buka kajian tausiah siang di kesempatan Selasa 4 Rajab 1445 Hijriah ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah permohonan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah, keagungan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di bulan Rajab dan keberkahannya di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita hingga masuk bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan Allah jadikan kita minas shawam minal qawam ya wa min ahlil Quran berkat Ummul Quran suratul Fatihah ini. Dan tak lupa juga kita doakan guru-guru kita yang orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, rahmat Allah senantiasa tertuang dan ampunan Allah senantiasa meliputi mereka semua. Dan Allah jadikan kubur mereka sejuk, terang dengan keberkahan suratul Fatihah yang akan kita baca. Dan tak lupa kita doakan juga untuk guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan usia yang panjang fi taatillah wa taatir rasul, fi sihatin wa afiyah wa rizqin wasi' wa lutfin syamil, khususnya untuk guru-guru kita, terlebih khususnya lagi founder Radha Silaturahim Ustadzina Al-Habib Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas, Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, kemudian guru-guru kami di luar studio tentunya, di antaranya Habibana wa Murabbi Arwahina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kemudian Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumet, kemudian Syekh Saleh Fadil As-Samirai, Sayyid Kamal Bagir Al-Haidari Al-Husaini, kemudian juga Syekh Mansur, Syekh Ali Kayal, Syekh Ali Mansur Al-Kayali, dan juga tak lupa untuk Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Buya Kiai Haji Abina Muhammad Ihya Ulumuddin, dan guru-guru lainnya di mana saja berada. Tak lupa imam besar kita, semoga Allah taala anugerahkan sehat afiat. Amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah, dan semoga segala hajat dan niat kita yang baik diijabah, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita baca terlebih dahulu Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 hingga ayat ke-16. Walaupun sepatutnya kita baca hingga ayat ke-20. Namun mungkin waktu tidak mencukupi, tapi kita mengambil keberkahan Al-Qur'an, kita baca terlebih dahulu satu halaman mushaf, halaman 504 ya atau 504 ayat 15 hingga 20 dari Quran urutan ke-46, yaitu suratul Ahqaf. Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وبلغ رسوله النبي الحبيب العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من شهداء الحق آمين يا كريم. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at Radio Silaturahim AM 792 untuk Islam yang satu. Maaf, 729 untuk Islam yang satu. Alhamdulillah di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk menyampaikan, mentablighkan, mentilawahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah masuk pada bulan suci di antara 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan selama putaran waktu dalam setahun. Dalam setahun 12 bulan. Allah sudah atur sedemikian rupa, indah dan tertib yang Allah gambarkan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wasyamsu wal qamar bihusban. Langit, matahari dan bulan
semua sudah sesuai hitungan Allah Subhanahu wa taala, putaran atau putarannya matahari ya di atas porosnya. Al-Qur'an surah Yasin menggambarkan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Kita sudah terasa di bulan Rajab tahun 1445 Hijriyah. Dihitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih dari kota Makkah menuju Yathrib yang saat ini disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tergambar dalam Quran surah As-Sajdah bahwa bilangan hari dari dalam yaumil qiyamah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 1000 tahun di dunia, hitungan hari dunia. Berarti kalau sekarang 1445 Hijriah, maknanya kita baru menjalani hari-hari akhirat sehari setengah. Benar? Ya, sehari setengah kan? 1445 kan? Alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari setengah. Nah, sudah masuk pada bulan Asyurul Hurum. Oleh karenanya di bulan Rajab ini Al-Faqir ingin membacakan dan menyampaikan makna minimal yang tampak lahiriah dari ayat yang akan kita bacakan untuk kita renungkan, perhatikan bersama-sama. Lalu semoga menjadi sebuah modal untuk kita mengisi bulan haram ini. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, kita isi dengan apa? Dengan perenungan dan pengaplikasi dari ayat yang akan kita baca dari apa? Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15 yang isinya satu, wasiat Allah kepada seluruh insan secara umum. Dan yang kedua, ada 5 wasiat penting yang dirangkum dalam doa yang Allah ajarkan dalam ayat ini. Isinya adalah 5 perkara yang Allah tekankan. Wasiat ini penting untuk dilaksanakan bagi setiap insan yang berusia 40 tahun. Musliman kana aw ghairu muslim. Yang penting masuk kategori insan, bukan hayawan, bukan jan. Gitu ya. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula menyampaikan firman-Nya, wa wassaynal insan. Ada pesan penting yang kami ingin sampaikan pada setiap insan, Bani Adam. Apa itu pesan pentingnya? Yang pertama, biwalidayhi ihsanan. Terhadap kedua orang tuanya Allah pesankan, berarti pesannya penting kan? Harus dieksekusi, harus diamalkan, harus dilakukan, dikerjakan. Bila tidak, berbahaya ini pesan kalau diabaikan. Saat diabaikan, pesannya adalah bersikap ihsan kepada kedua orang tua. Biwalidayhi ihsanan. Sedikit ada lamasat bayaniyah dalam ayat ini, sentuhan-sentuhan dari penjelasan ayat ini, atau boleh kita katakan qabasat nur Al-Qur'ani. Allah gunakan huruf sambung biwalidayhi, ba, biwalidayhi, bukan liwalidayhi. Kalau doa kan Rabbil firli waliwalidayya. Di sini wasiat Allah kepada insan menggunakan huruf sambung ba, biwalidayhi. Huruf ba ini dalam kaidah bahasa Al-Quran mengandung makna. Tidak ada satu kata bahkan huruf dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna. Huruf sambung, huruf ataf, semua memiliki makna. Karena Allah tidak biarkan dalam Al-Quran semua sia-sia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan ungkapan ulul albab ketika melihat kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang merupakan ayat-ayat kauniyah di alam semesta raya ini, mereka mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta raya dari ayat-ayat kauniyahnya. Begitupun ayat-ayat Qur'aniyahnya. Tidak ada yang sia-sia.
boleh katakan mayoritas, hampir keseluruhan para ulama al-tafsir mengatakan tidak ada huruf dalam Al-Quran yang zaidah, tambahan tanpa makna sia-sia, tidak ada. Huruf ba di sini Allah pilihkan, biwalidayhi. Ba mempunyai makna al-ilsaq. Apa arti ilsaq itu? Ilsaq itu artinya lekat. Jadi ada kata Habib, dekat, ya Sayyid. Ada kata rekat, ada kata lekat. Atau dibalik, rekat dan melekat. Ya. Dekat seperti kita nih. Ya. Tapi ada jarak pemisah. Ya. Lekat atau boleh dipilih, tergantung kaidah bahasa Indonesianya. Nempel. Ya. Nempel tapi bisa lepas. Satu ini antara rekat dan lekat. Baju ini melekat di badan. Ya kan? Baju melekat di badan. Namun kata ilsaq, ya, yang artinya bahasa Indonesianya rekat atau mungkin dibalik ya. Nempel. Nempelnya itu tidak bisa ada jarak dan tidak bisa dipisahkan. Jika ada dipaksakan untuk berpisah, maka akan rusak. Contohnya perangko, apa namanya, klip amplop, ada lemnya, dibuka sobek. Ini huruf ba, maknanya ilsaq. Jadi ada pesan yang tersirat melalui huruf ba ini, wasiat Allah kepada setiap insan sebelum berbuat ihsan, maka harus memiliki hubungan terhadap orang tuanya dengan orang tuanya. Itu hubungan yang rekat ataupun lekat, bukan hanya dekat. Oh, boleh jadi rumah dekat, bersebelahan, satu komplek, satu taman, ya, satu residen. Tapi hubungan hati, begitupun hubungan jasmani begitu jauh. Hanya lewat terus, rumah orang tuanya dilewatin aja. Padahal rumahnya berseberangan atau bersandingan. Rumah orang tuanya hanya dilewatin aja, nggak pernah dia mampir, mengecup tangan ayah bundanya, memohon doa dari keduanya setiap akan berangkat ke bekerja misalnya. Ya, kalau bahasa dulu nggak sembah dulu, gitu. Nggak sembah dulu. Kalau sembah kan pada Tuhan. Sebah, cium tangan, bolak-balik, cium keningnya, ya, usap dengkulnya untuk mohon ridho pada orang tua. Itu gambaran apa? Adanya ilsaq, kerekatan atau kelekatan, bukan hanya kedekatan terhadap orang tua. Berikutnya, setelah hubungan itu begitu harmoni, lekat atau rekat, ada pesan selanjutnya, yaitu bersikap ihsan. Dan hubungan yang rekat atau lekat ini pun atau ilsaq ini bahagian dari sikap ihsan kepada orang tua. Kata ihsan, ya, diambil dari kata hasuna yahsunu husnan, bagus dan sempurna. Ya. Hasuna jamaluh, hasuna khuluquh, hasuna akhlaquh, ya, hasuna khalquh. Maka dalam sebuah riwayat hadis, au kama qala, Nabi ajarkan ketika kita berada di hadapan cermin, ingin bercermin, sampaikan permohonan pada Allah Ta'ala, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Rabb, atau dalam sigat lain, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Tuhan, ya Rabb, sang penciptaku, pemeliharaku, pemilik jiwa dan ragaku, sebagaimana Engkau telah sempurnakan dan baguskan bentuk rupaku, ya, maka perbagus juga dan sempurnakan keindahan dan kebagusan dari akhlak perbuatanku. Subhanallah. Ya, maka kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Kok bisa? Kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran. Ya kan? Yansahu lil insan, dan seterusnya. Gambaran keindahan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, itu hasuna yahsunu husnan. Nah, ihsan bersikap perfect atau berupaya melakukan apapun yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya atau apa yang dia jalani dengan penuh
kesempurnaan. Nggak asal-asalan. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahwa kita mesti bersikap ihsan atas segala sesuatu. Apa saja yang sudah kita jalani, mesti kita lakukan, kerjakan dengan penuh upaya kesempurnaan, optimal. Host harus berusaha dengan optimal. Kameramen, editor, ya, yang ada di meja studio, misalnya, kerjakan dengan kesempurnaan. Security, bekerja dengan sempurna. Apalagi mau jadi pemimpin, harus pilih pemimpin yang nilai kesempurnaannya di atas yang lainnya. Jangan asal-asalan, ya, menang paling tua doang misalnya, atau menang paling muda doang, ya, atau menang begini begitu, enggak. Tapi pilih, ya, lihat rekam jejaknya untuk jadikan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat, karena amanah yang akan dipegang di pangkunya. Tuh. Ihsan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala dalam lanjutan hadisnya, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabihata. Sampai-sampai kalau kalian menyembelih seekor sembelihan, berlakulah ihsan dalam pekerjaan sembelihan itu. Dan terhadap hewan yang disembelih itu. Dan apa caranya? Menajamkan. Tajamkan pisaunya. Syafratah, tajamkan. Wal yuhidda syafratah. Wal yurih zabihatah. Dan biarkan hewan yang mau disembelih itu dalam kondisi rileks, tidak stres. Rebahin dulu, takut dia kaget kan? Direbahin, dijatuhkan, usap-usap dulu, biar detak jantungnya kembali normal. Jangan hawi, dakduk, takutan. Ya, dia lagi meronta-ronta, disembelih. Jangan. Nanti akibatnya dia akan mengeluarkan bakteri dari lambungnya, sehingga rasa dagingnya nanti bahasa orang kita perengus, contohnya begitu. Kenapa? Tidak menyembelih hewan itu dengan penuh ihsan. Itu gambaran baginda Rasul mencontohkan ihsan dalam setiap perbuatan sampai-sampai urusan sembelihan. Lalu bagaimana dengan bermacam profesi lainnya? Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, ya, bahwa semua itu mesti dilakukan secara ihsan, perfect ataupun optimal atau sempurna. Subhanallah. Dan Allah berikan gambaran dalam banyak ayat tentang orang yang suka berlaku ihsan. Contoh, Quran surah Ali Imran, ketika Allah gambarkan tentang surga dengan segala fasilitasnya, Allah sediakan buat siapa? Orang-orang yang muttaqin. Gambaran orang muttaqin itu siapa? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak dalam kondisi senang, lapang maupun sulit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu memendam rasa marahnya sekalipun dia berhak untuk marah. Kemudian wal afina 'anil nas, yang mampu memberi maaf kepada seluruh manusia atas sikap yang tidak baik padanya. Tapi terakhir Allah gunakan redaksi atau diksi kata yang begitu indah. Kalau tadi gambarannya dengan kata kerja, isim fa'il, yang ini terakhir nih Allah gunakan kembali kata kerja yang menggambarkan istimrar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai, selalu mencintai tanpa batas orang yang suka berbuat ihsan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, dalam ayat lainnya. Sungguh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan orang yang suka berbuat ihsan. Belum lagi Quran surah Ar-Rahman, ayat yang begitu populer, viral, dan menjadi pakem, ya, patokan dasar segala hal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak mungkin balasan ihsan itu kecuali mendapatkan ihsan yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal dengan zat yang maha ihsan. Dalam sebuah qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang bagaimana? Alim tu annaka muhsinun wahabu
Fataratul baba wa huwa ni'mal babu. Aku yakin tahu bahwa engkau ya Rabb itu apa? Sangat muhsin terhadap orang yang berdurhaka, yang lalai, yang lupa. Maka dari itu aku ketuk pintumu ya Rabb. Dan pintunya Zat yang Maha Muhsin ini, yang Maha Ihsan ini adalah ni'mal babu, pintu yang paling sempurna dan paling indah dan membawa keberkahan dan kenikmatan pada hidup kita. Pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ihsan. Nah, lalu mana ihsan dalam ibadah? Contoh nih, mana ihsan dalam apa? Ibadah. Siapa yang memberikan penjelasan ini? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih dalam sebuah hadis yang populer dari makna apa? Iman, Islam dan ihsan. Apa itu ihsan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kama qala." Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu merasakan kehadiran Allah dan pengawasannya di hadapan kita. Kehadapan kita. Antarahu ka'annaka tarahu, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, kalau engkau belum mampu merasakan itu, bahwa engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Merasakan dan meyakini bahwa Allah sedang melihat kita. Itulah puncak dari ibadah, yaitu adalah maqamul ihsan. Yaitu puncak level ibadah seorang yang senantiasa merasakan kehadiran Allah bersama dirinya. Itu gambaran ihsan dalam ibadah. Lalu ihsan dalam bermuamalah. Ihsan dalam bermuamalah. Membalas sikap buruk orang lain kepada kita dengan kebaikan. Itu yang pertama. Ihsan dalam bersosial, bermuamalah kepada sesama. Ini belum kepada walidahi, belum. Baru pada sesama nih. Membalas sikap buruk orang lain dengan kebaikan. Jaddukum Al-Imam Ali Zainal Abidin salamullah alaih wa ridwanuhu ta'ala alaih. Beliau kalau setiap dengar ada orang yang membicarakan aibnya, mengumpatnya, memfitnahnya, maka dia datangi orang tersebut dan diberikan sekantong uang. Uang dinar loh zaman dulu tuh, uang emas, sekantong dikasih buat orang-orang mana? Yang senantiasa membicarakannya, menghibahnya, menggosipnya, mencacinya, mencemoohnya, dan lain sebagainya. Membalas sikap buruk tadi dengan kebaikan. Dikasih hadiah, Bib. Ente emang nih genderuwo, bin genderuwo. Ante nih kalbun, ibnu kalbin, banu kalbin. Satu kebun binatang keluar semua. Ya, jangankan yang ghibah, depan mata dia tuh mencemooh. Udah rapi. Ini fulus buat ente semua. Itu ihsan. Lalu ihsan yang kedua, membalas sikap sikap baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Kita punya guru Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, punya kakek seorang yang alim, yang saleh, As-Sayyid Al-Habib Syekh bin Salim bin Umar bin Salim bin Umar bin Salim bin Umar bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar sahib ratib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Syekh bin Salim ini dikenal seorang yang dermawan, dan tidaklah ada orang datang membawa suatu kebaikan untuknya. Misal datang nih silaturahim, bawa pisang, bawa singkong, kecuali orang tersebut pulang dengan membawa minimal seekor ayam atau kambing. Tuh Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Orang yang datang mengunjunginya untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu darinya. Orang datang mau ngaji, Beb, ya, untung gak dia? Untung. Satu, dapat ilmu kan. Kedua, Al-Habib Syekh memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melangkahkan kaki keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dan memberikan hadiah uang untuk pulang
atau kalau perlu diberikan dulu delman atau sepeda kepada setiap orang yang datang belajar kepada beliau. Itu baru Habib Syekh bin Salim, kakek Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas itu. Bagaimana dengan para ulama dan para a'immah dari ahli bait Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang aplikasinya tampak dari seorang al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu wa salamuhu alaih. Ihsan, membalas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang diterima dari orang lain, dari yang ia terima dari orang lain. Itu ihsan kepada setiap manusia. Lalu bagaimana bersikap ihsan kepada orang tua? Yang Allah wasiatkan, wa wasainal insan biwalidayhi ihsanan. Gimana kira-kira? Kalau kepada orang lain aja balas perilaku buruknya dengan kebaikan. Balas kebaikan dengan apa? Baik dengan kebaikan yang lebih dari yang ia terima dari orang lain. Lalu bagaimana ihsan kepada kedua orang tua? Bagaimana ihsan kepada kedua orang tua? Tunduk patuh, nurut, sabar saat orang tua muncul basyariahnya. Ini kan yang susah nih, saat seorang orang tua yang muncul basyariahnya, kemanusiaannya normal, ngambeknya, beteknya, emosinya, egoisnya, ada dong dalam setiap insan. Sekalipun orang tua, sekalipun orang tuanya alim, soleh mungkin, tapi basyariahnya muncul, ya, muncul basyariahnya, itulah ujiannya. Maka dalam Quran surat Al-Isra, di antara penjelasan Al-Quran tentang makna hikmah, kan Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih dengan 3 tujuan kan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Satu, perannya apa, tugasnya? Tujuannya yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan jiwa manusia. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka al-kitab, Al-Quran, wal hikmah, dan aplikasi dari Al-Quran. Yang mana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra, ada lebih kurang 22 ayat tentang makna hikmah yang Allah gambarkan pada ayat ke-38, dzalika mimma auhayna ilaika minal kitab minal hikmah. Dzalika mimma auhayna ilaika minal hikmah. Itulah makna hikmah yang Allah sebutkan pada Quran surah Al-Isra mulai ayat ke-22 hingga 37 lebih kurang. Ya, ada sekian banyak makna al-hikmah di situ. Di antaranya adalah bersikap sabar di hadapan orang tua yang sudah mulai lanjut usia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Kapan khususnya, puncaknya? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Saat kedua orang tua sudah sampai pada masa atau usia tua, lanjut usia emas, lansia, maka Allah beritahukan fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali pernah berucap terhadap kedua orang tua atau salah satunya uff. Uff itu sebuah ungkapan ibarah yang menggambarkan al-malal, bosan. Bosan, bukan lagi marah. Bosan aja nggak boleh. Tolong dong anakku gini-gini. Aku mulu, lu yang suruh. Allah haramkan itu semua. Allah haramkan. Terlebih saat orang tua sudah masuk dalam gambaran yang Allah gambarkan dalam Al-Quran usianya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika sudah tua ini Allah kembalikan lagi pola pikirnya sana kanak-kanak, maka mudah tersinggung, sensi namanya, mudah marah, emosian, atau ingin selalu segala ucapannya, keinginannya dituruti. Disitulah ladang ujian bagi setiap insan.
Itulah gambaran ihsan kepada kedua orang tua. Lalu Allah gambarkan pada ayat berikutnya sebuah ajakan untuk kita merenungkan, kenapa sih? Apa rahasianya sih? Kok pesan Allah begitu penting untuk diingat oleh manusia agar bersikap ihsan kepada orang tua? Maka Allah gambarkan nih tentang beratnya menjadi seorang tua terhadap anaknya. Hamalathu ummu, ibunya mengandungnya kurhan, dalam keadaan susah, letih, lemah. Oh, kalau lagi jangankan mengandung sudah mulai besar, baru mulai ngidam itu, Masya Allah, itu terkadang banyak hal-hal yang aneh. Ada seorang wanita ketika hamil benci, muak melihat wajah suaminya. Sedang mengandung, ini nih, mengandung apa? Benih dalam perutnya. Suaminya deketin dia, diusir. Bau, nggak demen, pergi sana. Coba gimana kira-kira? Kalau suaminya begitu, punya istri yang begitu. Itu gambaran apa? Gambaran lelah dan payahnya, beratnya mengandung benih seorang ayah yang dititipkan dalam rahimnya seorang ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Begitupun ketika melahirkan, maka seorang ibu merasakan kepayahan, berat, boleh jadi nyawa taruhannya. Oh, ya Said Isa zaman sekarang udah gak begitu banget kali. Sudah ada sesar menggunakan laser katanya. Ajib. Ya, mungkin ketika bedah dengan laser itu ya gak begitu terasa karena sudah dibius. Tapi ingat, ketika dokter kandungan menyuntikkan anestesi ke ibu yang akan melahirkan melalui proses sesar tadi, di mana nyuntiknya? Habib, tahu Habib? Antum belum tahu ya? Belum punya istri. Kalau kita sakit kan di sini ya, suntiknya, pundak, apa, bahu, atau di mana? Pinggul, bokong ya. Ini tidak, disuntikkan di tulang punggungnya, di antara dua tulang tersebut. Bagaimana rasa sakitnya? Belum lagi nanti masa pemulihan hingga berbulan-bulan, boleh jadi bertahun-tahun bekas sesarnya itu masih ada dan sakit rasanya, perih rasanya jika tersentuh benda. Allahu Akbar. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Belum lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa hamil atau maksudnya aqallu sinil hamli 6 ashhur ya. Ditambah masa menyusui hingga menyapi selama 24 bulan alias 2 tahun. Ya. Ar-radha'at berapa? Haulaini kamilain. Berapa totalnya? 24 tambah 6 bulan. 30 bulan. Merasakan keletihan, kepayahan yang tiada duanya. Boleh jadi tidak sedikit para ayah nggak bisa merasakan atau peka terhadap hal itu. Sering sekali para ayah boleh jadi mengatakan manja, ngeluh-ngeluh mulu, capek mulu. Padahal itulah rasa berat yang dirasakan oleh seorang ibu ketika mengandung setiap insan. Nah, kemudian Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu, hingga saat seorang insan sudah sampai pada usia atau masa asyuddah, kuat dia, kokoh. Asalnya kan seorang bayi hanya bisa tidur tercelentang, pelan-pelan bertahap akan bisa miring, dari miring dia akan tengkurap. Udah tengkurap tuh kadang belum bisa lagi balik ke tempat asalnya, lalu mulai bisa kembali dengan sendirinya. Kemudian mulai dia bisa membungkuk, kemudian bisa berangkat, kemudian meraba-raba jalannya, tertatih-tatih jalannya, hingga bisa jalan dan sanggup berlari dengan sendirinya. Itu gambaran balagha asyuddah. Terlebih lagi ketika wa balagha arba'ina sanah, ketika sudah sampai pada usia 40 tahun. Perjalanan usia hingga 40 tahun dari usia 0. Nah, di sini Allah sampaikan pesan yang khusus. Setelah pesan yang umum pada setiap insan, bagi seorang insan yang masuk usia 40 tahun, yang terangkum dalam sebuah panduan doa ilahi yang mesti kita baca oleh setiap insan, khususnya yang sudah usia 40 tahun,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 5 wasiat terangkum dalam untayan doa yang begitu indah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita akan bedah, kita akan buka apa 5 perkara ini setelah jeda yang berikut ini. Masya Allah, jangan kemana-mana ya Khanakat. Insya Allah kami akan kembali sesaat lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi Khanakat di acara tausiah siang. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan daripada surat Al-Ahqaf ayat 15. Namun belum selesai ini. Tadi kita nyangkut di kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ikhwan-ikhwan, tadi Ustaz Fawaz menyampaikan bahwa dalam kalimat ini ada terkandung nasihat khususnya buat ikhwan-ikhwat sekalian yang umurnya sudah melampaui 40 tahun. Jangan sampai umur kita sudah berlalu dan kita menyesal tidak mendengarkan kalimat ini, tidak mendengarkan nasihat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Fawaz Abdul. Tafadhol Ustaz, masyaallah. Lanjutkan. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Kita sambung tentunya di paruh waktu yang tinggal sedikit ini. Jikapun tidak sempat, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut insyaallah ta'ala. Kita akan bedah 5 wasiat ilahi, 5 wasiat Tuhan terhadap setiap insan yang masuk pada usia 40 tahun, umur kesempurnaan. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia matang, usia 40 tahun. Sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi seorang pemuda yang dikenal dengan akhlaknya mulia, seorang yang dipercaya oleh seluruh bangsa Arab saat itu, tapi belum menjadi seorang nabi dan rasul. Di hadapan beliau perilaku jahiliyah begitu tampak jelas. Namun beliau hanya punya keinginan, namun tidak punya kemampuan untuk mengubah apa yang memperbaiki kondisi jahiliyah saat itu, karena beliau belum menerima modul dari Tuhan. Ya, modul dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan dan umat manusia. Itulah ringkasan yang Allah gambarkan dalam Quran surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah dapati dirimu dalam keadaan bingung. Arti dhallan itu hair. Ya, karena tidak adanya pegangan, tidak adanya panduan, tidak adanya bimbingan terhadap sesuatu. Jadi akibatnya seseorang tersesat jalan. Fahada, maka Allah turunkan Al-Quran yang berisi hidayah atau panduan untuk kau sampaikan pada umat agar engkau mampu litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mampu mengeluarkan umat manusia dari nilai-nilai kegelapan kepada cahaya ilahi. Itulah namanya fahada, artinya maka Allah memberikan beliau bimbingan dan arahan beserta modulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, seorang yang sudah mencapai usia 40 tahun dalam penggalan kedua atau paragraf kedua dari Quran suratul Ahqaf ayat ke-15 ini, Allah gambarkan dan Allah rangkumkan tentang wasiat Allah untuk melaksanakan 5 perkara ini
dalam untayan doa. Dan nanti pada ayat ke-16 dari Quran surat Al-Ahqaf, Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan tentang balasan, ganjaran ya, yang akan diraih oleh setiap insan yang usianya sudah mencapai 40 tahun pada khususnya dan mau mengamalkan 5 panduan ilahi, 5 wasiat ilahiyah, wasiat Qur'aniyah dari ayat 15 dari Quran surat Al-Ahqaf dengan mendapatkan 3 perkara. Di ayat ke-16 nanti ujungnya Allah beritahukan nih, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Yang kedua, wa natajawazu an sayyi'atihim. Yang ketiga, fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Nah, ini 3 perkara yang maha agung ini, yaitu diterimanya amal perbuatan, kemudian dihapuskannya segala kesalahan, dan ditempatkan di surga sebaik-baik tempat dalam kehidupan jika seseorang saat seseorang yang sudah mencapai usia 40 tahun melakukan 5 perkara yang terangkum dalam doa tadi. Yang lebih kurang intinya adalah yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat, inni tubtu ilaik. Yang kelima, wa inni minal muslimin. Dan 5 perkara ini kita akan bedah di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Aduh, Ustaz bikin penasaran lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangin umur insyaallah taala. Insyaallah ya. Bagi ikhwan akhwat, ini adalah nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan manfaat umur kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Biar penasaran katanya. Masyaallah. Makasih banyak Kang Andi. Info buat ikhwan akhwat sekalian, ada info dari Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School dan SD Silaturahim. Di bulan Januari ada diskon 50%. Silahkan hubungi Pak Jo 08979 207092. Masya Allah. Sekali lagi 08979 207092. Insan Mandiri ini spesial. Tiap maghrib dinasihatin sama Ustaz Husain. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada keinginan mencari tempat atau boarding school ya, sekolah yang ada boardingnya, sepertinya Insan Mandiri salah satu pilihan tepat. Setiap maghrib mendapatkan wasiat atau nasihat yang begitu tulus dari seorang Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Beruntung banget. Nah, datang ikhwan akhwat. Apalagi ada diskon ya? Ada diskon nih. Ada diskon nih. Diskon 50%. Diskon formulir pendaftaran. Masyaallah. Datang aja ikhwan akhwat, lihat-lihat dulu ya. Ada kolam renangnya. Boleh kalau mau berenang ke sini silahkan. Ada lapangan olahraga ada 2, Masya Allah. Ada gedungnya, ada asrama kayu. Boleh ikhwan akhwat kalau mau datang nyobain asri ya? Asri insyaallah. Juga yang spesial bertetangga sama saya. Masya Allah. Boleh datang ikhwan akhwat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz memberikan pencerahan buat kita. Makasih juga Mas Algi di meja operator. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.